Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Assalamualaikum warahmatullahi Bapak Ruji. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, alhamdulillah baik, sehat walafiat. Alhamdulillah dalam keadaan baik hari ini lah. Bapak, kira-kira topik apa yang kita rencanakan atau untuk dibicarakan pada pertemuan kali ini, Pak? Saya kebetulan ingin bertanya Pak atau sedikit membahas tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi terhadap siswa. Wah, itu tentu topik yang sangat menarik ya, Pak. Kira-kira nih, apa yang Bapak harapkan dari percakapan berdiferensiasi kali ini, Pak? Yang saya harapkan, berharap saya bisa membuat pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, minat, dan bakat siswa saya di kelas nantinya Pak. Wah, baik sekali Pak, ide Bapak ini. Mari kita eksplorasi lebih dalam Pak nih. Kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran selama ini Pak? Selama ini saya sudah mencoba strategi pembelajaran, kemudian pengelompokan siswa, tetapi masih sulit tapi masih ada perbedaan yang signifikan di antara siswa yang membuat saya merasa sulit untuk melihat kemampuan siswa tersebut. Saya mengerti Pak tentang apa yang Bapak hadapi. Bagaimana jika kita memulai dengan mengidentifikasi Pak karakteristik beragam siswa Bapak nih? Nah, itu mungkin langkah yang baik ya Pak. Mungkin saya perlu lebih memahami kebutuhan siswa saya di kelas dulu. Terus setelah Bapak nanti merencanakan aktivitas memfasilitasi pembelajaran bersenggaya belajar dan tingkat kemampuan siswa, nah Bapak sudah punya kemampuan nih tentang kompetensi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira dari nilai 1 sampai 10 itu berapa rentang Bapak itu memiliki kompetensi? Kalau saya buat rentang nilai mungkin dinilai 8 Pak. Wah, alhamdulillah sudah bagus Pak. Itu langkah positif yang Bapak lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Nah, bagaimana nih rencananya untuk mengukur keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi nanti di kelas? Saya berkomitmen dan juga mudah-mudahan bisa mengimplementasikannya dalam setiap pembelajaran nantinya di kelas dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi Pak. Nah, kedengarannya rencana aksi yang baik Bapak lakukan ini cukup bagus dan sangat bagus untuk ditindaklanjuti. Nah, kira-kira apa komitmen yang Bapak harapkan atau Bapak dalam menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini? Mungkin nanti saya bisa berdiskusi dengan teman-teman guru ataupun dari referensi-referensi lainnya yang bisa saya dapatkan. Nah, tadi kan Bapak sudah menyebutkan mengimplementasikannya itu dengan merencanakan. Nah, tadi juga ada menyebut dengan guru. Nah, ya berarti kita harus mengetahui siapa saja orang-orang yang mendukung atau menyopot komitmen Bapak ini. Tadi rekan-rekan guru, ya. kemudian bisa dari referensi-referensi yang saya dapatkan nantinya, misalkan dia dari PMM Ya. atau dari sumber lainnya. Wah, bagus sekali Pak nih. Kira-kira nih kapan Bapak ingin melakukan tindak lanjut terkait perkembangan penerapan strategi ini? Kalau bisa sih secepatnya Pak, supaya saya bisa mengukur kemampuan saya dalam keberhasilan menggunakan strategi pembelajaran ini. Wah, bagus sekali Pak. Terima kasih atas percakapan kita hari ini. Ya. Bagaimana perasaan Bapak nih sekarang setelah berdiskusi tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi hari ini? Saya lebih semangat Pak, kemudian tidak sabar lagi untuk mencoba strategi pembelajaran yang terdiferensiasi yang kita rencanakan hari ini Pak. Wah, apakah Bapak siap untuk melakukan pembelajaran yang akan Bapak laksanakan hari ini? Insya Allah siap. Oke, siapa silahkan Bapak lakukan pembelajaran. Semoga dapat berjalan lancar Pak. Amin, terima kasih Pak. Pelajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak absen dulu kan? Hari ini ada yang bisa hadir? Ada. Ya Pak? Ada. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Nah, baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa untuk membuka pelajaran kita pada hari ini. Berdoa dimulai. Nah, sekarang silakan keluarkan alat tulisnya, buku maupun pensil atau pulpennya. Untuk membuka pelajaran hari ini supaya lebih semangat, meminta semuanya menyanyikan lagu profil belajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih. Ini kita akan belajar tentang nilai-nilai yang terkandung dalam setiap butir Pancasila. Nah, sebelumnya Bapak akan bertanya dulu. Di kelas ini adakah yang belum hafal butir-butir Pancasila? Hafal. Oke, kita coba. 1, 2, 3. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagus. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, nah yang pertama dulu tujuannya adalah kita bisa menyebutkan butir-butir Pancasila yang sudah kita sebutkan. Nah, alhamdulillah semuanya sudah bisa menyebutkan butir-butir Pancasila. Nah, kita akan mengamati simbol-simbol yang terdapat dalam Pancasila. Nah, ini adalah simbolnya. Nah, bisa dilihat. Nah, simbol pertama atau simbol sila pertama, simbolnya adalah bintang. Nah, isinya ketuhanan yang Maha Esa. Nah, simbol kedua, gambarnya rantai. Nah, isinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, yang ketiga, simbolnya apa? Beringin. Nah, sudah bisa menjawab nih, sudah tahu nih. Nah, yang ketiga isinya persatuan Indonesia. Yang keempat simbolnya apa ya? Kepala banteng. Jadi adalah kepala banteng. Nah, isi sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sila yang kelima, sila terakhir, simbolnya adalah tidak atas. Nah, isinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah simbol yang terdapat dalam Pancasila. Sila pertama simbolnya adalah bintang. Sila kedua simbolnya adalah rantai. Sila ketiga simbolnya adalah Pohon beringin. Sila keempat kepala banteng. Sila kelima Padi dan kapas. kapas. Nah, jadi Bapak harap mudah-mudahan nanti anak-anak Bapak ini ingat simbol-simbol Pancasila. Ada lagi gambar yang menunjukkan tentang perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Nah, di sini ada gambarnya. Nah, ada seseorang yang dihukum akibat perbuatannya. Di mata hukum semua orang itu sama, tidak ada perlakuan khusus. Nah, maka ini sesuai dengan sila yang keberapa ya? Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak membedakan pangkat, golongan, ataupun dari harta, ataupun dari suku dan lain sebagainya. Kita untuk membentuk kelompok yang belajar yang sudah kita buat. Nah, silakan bentuk kelompoknya.
tugasnya berbeda kelompok satu dengan lain. Yang ini mempersiapkan ada kelompok merah, ada kelompok hijau. Nanti tugasnya berbeda antara kelompok merah dan kelompok hijau. Nah, kelompok merah nanti tolong tuliskan atau sebutkan contoh perilaku yang sesuai dengan sila Pancasila. Nah, seperti di dalam kolomnya. Nah, di dalam kolom atau dua gambar yang simbolnya. Ini untuk tugas kelompok merah. Jadi sebutkan ataupun tuliskan contoh yang sesuai dengan sila Pancasila. Nah, Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. nah, semuanya sudah? Nah, sekarang kita minta untuk kelompok hijau perwakilannya menampilkan hasil dari tugasnya tadi. Nah, menampilkan foto atau menampilkan gambar yang sesuai dengan perilaku sila Pancasila. Nah, silakan bawa perwakilannya kelompok. Bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bapak akan memberikan gambar kerja siswanya. Nah, silakan nanti ditulis nama lengkap, kelasnya, hari dan tanggal. Nah, kemudian jawab masing-masing. Nah, silakan kumpulkan. Bapak ambil satu-satu. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, adakah yang ingin bertanya dulu tentang Pancasila tadi, bukir-bukir Pancasila, simbolnya, kemudian nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Silakan. Nah, jadi berharap mudah-mudahan nanti kalian bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan keluarga. Cukup sampai di sini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dekat kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Alhamdulillah kita sudah melakukan pra-observasi dan observasi di kelas tadi. Ya, alhamdulillah. Percakapan observasi ini saya akan di pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak tentang terkait dalam proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas dengan tujuan mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran Bapak di kelas tadi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensi Bapak melakukannya di kelas. Nah, untuk pertanyaan pertama Pak nih, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan pembelajaran yang Bapak lakukan yang saya observasi pada hari ini? Awal mulanya saya cukup merasa gugup lah, karena ini mungkin ada Bapak yang mau observasi, mungkin jadi ada perasaan gugupnya juga, tapi mungkin tadi sudah saya bisa atasi, mengendalikannya, akhirnya bisa berjalan dengan lancar dengan baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak, kegiatan ini berjalan dengan baik seperti yang Bapak sampaikan. Saya ingin lebih tahu lagi nih, bisakah menceritakan kembali Pak tentang pembelajaran yang Bapak lakukan dalam kelas tadi dan tahapan-tahapan Bapak lakukan dalam kelas tadi Pak? Untuk tahapan-tahapannya, jadi pertama dulu saya membuat perangkat pembelajaran, kemudian melakukan pengembangan dan pengetahuan ataupun juga keterampilan untuk siswa. Kemudian saya menggunakan ada media gambar yang saya tampilkan di hadapan siswa. Tadi gambarnya masih berupa print out. Nah, supaya nanti siswa bisa mengamati dari gambar dari yang saya print out tadi. Nah, kemudian keterampilan siswa bisa menulis, bisa merangkum dari hasil pengamatannya dalam pembelajaran tadi dalam sebuah
dalam bukunya masing-masing. Sangat baik sekali Pak yang Bapak lakukan. Nah, di area pengembangan dan keterampilan yang Bapak lakukan, menurut Bapak perkembangan tadi apakah sudah berhasil Bapak terapkan, dan apakah ukuran keberhasilan menurut Bapak ketika dalam melakukan pembelajaran? Untuk pembelajaran mungkin sudah bisa saya sampaikan sepenuhnya, atau mungkin bisa dikatakan sudah berhasil dan berjalan dengan baik tadi dengan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tetapi dalam pembelajaran mungkin masih ada yang namanya kekurangannya, Pak. Nah, mungkin untuk tahap keberhasilan siswanya, saya lihat mungkin ada beberapa siswa yang masih belum memahami pembelajaran, dilihat dari hasil evaluasi pembelajaran yang dilakukan pada hari ini tadi. Nah, jadi masih ada beberapa siswa yang masih belum memahami pembelajaran dengan cara menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi tadi. Untuk ukuran keberhasilan tadi gimana Pak? Untuk ukuran keberhasilan tadi, saya melihat dari hasil evaluasi yang diberikan, kemudian saya lihat hasilnya ada beberapa siswa yang masih belum mampu atau nilainya masih di bawah ambang batas. Nah, disitulah saya bisa melihat bahwa masih ada beberapa siswa yang masih belum mampu memahami pembelajaran pada hari ini. Berarti sudah dilakukan dengan baik Pak ya, berarti berjalan sesuai dengan harapan Bapak. Tentunya pasti ada kekurangan tadi yang Bapak sampaikan, kemudian ada siswa yang mungkin kurang aktif gitu kan. Nah, terus baik, berarti masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran. Kira-kira nih apa Pak hal yang bisa terjadi atau siswa itu kurang aktif dan kurang yang menyenangi pelajaran, dan apa tahapan Bapak untuk berikutnya untuk menyikapi ini? Untuk tahapan berikutnya dalam menyikapi siswa yang kurang aktif dalam pembelajaran maupun dalam kelompok, mungkin nanti saya lakukan kembali pemetaan untuk minat dan bakat siswanya, baik dari segi individunya maupun nanti dalam kelompoknya. Jadi nanti mungkin saya kembali lakukan pemetaan ulang supaya nanti bisa sesuai dengan minat dan bakat siswa tersebut. Nah, supaya lebih memotivasi siswa tersebut dalam pembelajaran. Wah, bagus sekali Pak. Berarti itu rencana ke depannya ya Pak ya. Bapak akan menyesuaikan minat siswa tersebut dengan menggunakan gaya belajarnya masing-masing. Mudah-mudahan hal yang baik ini Pak Bapak rencanakan akan tercapai dengan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Nah, saya akan menunggu aksi-aksi Bapak di tahap supervisi berikutnya. Kira-kira kapan Bapak mau melakukan rencana yang Bapak ceritakan tadi Pak? Insya Allah mungkin secepatnya kembali saya lakukan, saya praktekkan. Sudah tidak sabar lagi Pak supaya siswa di kelas saya ini bisa meningkatkan kemampuannya. Nah, jadi saya sudah tidak sabar lagi, mungkin secepatnya lagi nanti saya lakukan. Oke, terima kasih Pak atas percakapan hari ini, dari mulai sesi pra observasi, guna observasi, dan pasca hari ini. Saya pun juga merasa senang dan terima kasih kepada Bapak yang bersedia menyempatkan waktu dalam melakukan hal observasi atau coaching pada hari ini. Semoga langkah dan tindak lanjut Bapak nanti berhasil. Bapak sudah mau saya supervisi kembali, atau yang saat ini sudah saya supervisi, itu sudah luar biasa Pak. Kemudian di waktu depan atau di lain waktu kita dapat melakukan observasi atau supervisi kembali Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.